يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Dalam Al-Quranul Karim, surat Fatir ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Dan tidaklah rencana yang jahat itu akan menimpa kecuali kepada orang yang merencanakannya sendiri. Ini kata Allah. Sehebat apapun manusia mengatur skenario, sehebat apapun manusia mengatur tipu daya jahatnya, akibatnya nanti akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan bagi orang yang terzolimi, pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya dimenangkan, orang yang terzalimi akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah dan akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang masih melakukan tipu daya jahatnya, hendaklah ia bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ia tidak bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti hukuman bagi dirinya akan semakin berat. Dan nanti dia akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Tariq ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat, dan aku pun, kata Allah, membuat rencana atau tipu daya yang jitu, yang lebih hebat, yang lebih dahsyat dari rencana dan tipu daya jahat yang mereka rencanakan. Kemudian juga dalam surat Ali Imran ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakan kamu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Tafsir dari surat Al-Anfal ayat yang ke-30 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hai Muhammad, ingatlah bersama umatmu apa yang Allah karuniakan pada hari ketika para pemimpin orang-orang musyrik, ketika para pemimpin orang-orang kafir mengatur siasat dan tipu daya terhadapmu. Mereka berdiskusi di satu tempat yang bernama Darun Nadwah. Untuk apa? Untuk memenjarakan kamu agar dapat menghalangi kamu dalam menyampaikan dakwah, dan untuk menghalangi orang-orang agar tidak sampai kepada kamu, bahkan untuk membunuhmu agar mereka terbebas dari gangguanmu dan dari gangguan risalah yang kau sampaikan, atau untuk mengusirmu dari kota Makkah. Namun pada akhirnya Allah mengembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri dan menjadikan usaha mereka sia-sia. Kemudian Allah mengeluarkan Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah tanpa mendapatkan keburukan sedikit pun. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang masih suka melakukan tipu daya dan tipu muslihat, apalagi kepada saudaranya sesama mukmin, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kalian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah sebaik-baiknya pengatur tipu daya. Tipu daya manusia sama sekali tidak berarti di hadapan tipu dayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.